Mari kita membuka kitab Kisah Rasul. Kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 29, saya bacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu sehingga ketika firman Tuhan dinyatakan, Roh-Mu yang kudus bekerja, baik melalui hamba-Mu yang hina, maupun di dalam diri setiap kami. Sebab kami hanyalah orang-orang berdosa yang bodoh, yang pikirannya akan dilarikan oleh setan, yang hatinya begitu penuh dengan kekhawatiran hidup, yang pikirannya dipenuhi dengan kesenangan hidup yang berdosa. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, kami tidak mendapatkan keuntungan dan buah apa-apa. Tapi jika Roh Kudus menyertai, sehingga pemberitaan firman dinyatakan oleh Dia, dan hati kami dikuasai oleh Dia, maka kami percaya bahwa setiap benih yang Tuhan berikan akan bertumbuh seperti di tanah subur, yang menghasilkan buah yang limpah pada waktunya. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja. Kami mohon diri kami dijadikan milik Tuhan secara sempurna. Berkatilah hamba-Mu dan setiap kami, sehingga kami pun makin menikmati, merindukan dan menginginkan untuk membaca kitab suci lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam buku Institutes of Christian Religion, Calvin memulai pembahasannya dengan memberikan inspirasi tentang hikmat yang sejati, atau total wisdom. Di manakah hikmat yang sejati itu berasal? Di manakah summa sapientia? Ini tema yang diangkat oleh Calvin di awal. Saudara, ini merupakan gerakan yang berani karena tidak banyak orang yang menulis buku yang berkait dengan teologi, yang berkait dengan istilah yang disebut summa, yaitu kesimpulan dari teologi yang ada di dalam kitab suci. Banyak orang sudah tulis buku seperti ini. Orang-orang seperti Thomas Aquinas di dalam abad pertengahan, atau orang-orang yang sangat saleh yang juga menulis kalimat-kalimat penting yang membangun doktrin. Orang-orang seperti misalnya Peter Lombard yang menulis Sentences. Lalu orang-orang seperti Melanchthon, Philip Melanchthon yang juga menulis buku yang merupakan rangkuman doktrin. Kebanyakan mereka akan memulai dari pembahasan tentang Allah. Bagaimana mengenal Allah? Siapakah Dia? Baru kemudian membahas tentang bagaimana manusia bisa mengerti tentang Tuhan. Thomas Aquinas misalnya, dia membuka buku Summa yang dia tulis. Buku yang sangat penting dan buku yang begitu penuh dengan pembahasan yang teliti dan mudah dimengerti karena alurnya yang sangat logis. Di dalam buku ini dia memulai dengan mengatakan, ketika orang mencoba memahami siapa Tuhan, dia bisa mencari kebenaran tentang Tuhan
dengan beberapa cara. Dia bisa tahu ada Tuhan karena ada ciptaan. Ciptaan terjadi oleh karena ada Dia yang mencipta. Gerak terjadi oleh karena ada Dia yang menggerakkan. Dia sendiri tidak dicipta, Dia sendiri tidak digerakkan. Seluruh kita mempunyai pikiran akan keindahan karena ada sumber keindahan, yaitu Tuhan. Semua kita mempunyai rencana masa depan karena ada yang merancang alam dengan tujuan, yaitu Dia yang merancangnya dengan tujuan kemuliaan Dia. Dan semua kita bisa mencari tahu tentang segala sesuatu yang ada karena kita mempunyai prinsip yang kita bisa terapkan, di mana pemilik prinsip ini pada mulanya adalah Tuhan. Nah, jadi dari awal Thomas Aquinas sudah mengarahkan pembacanya untuk mendapat bukti bahwa Tuhan tidak mungkin tidak ada. Tuhan tidak mungkin tidak menjadi Tuhan. Kalau kita tidak percaya Tuhan ada, dan kita tidak mau terima bahwa Alkitab memberitakan tentang Tuhan yang sejati, maka kita akan hidup di dalam begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, ini merupakan argumen yang sangat penting. Banyak orang mengatakan, saya tidak mau percaya Tuhan karena Tuhan misteri besar. Kita tidak bisa mengenal Dia sepenuhnya. Maka saya tidak mau percaya karena Tuhan tidak bisa dibuktikan. Tapi Thomas seolah mengatakan, kalau kamu tidak mau percaya Tuhan, pertanyaanmu akan tambah banyak. Pertanyaan tentang keteraturan, pertanyaan tentang asal-usul, pertanyaan tentang tujuan, pertanyaan tentang makna, pertanyaan tentang signifikansi moral, pertanyaan tentang keindahan. Semua menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi saudara lebih baik punya satu misteri atau puluhan misteri baru. Nah, itu sebabnya di dalam buku Summa Theologiae, Thomas Aquinas mengingatkan Tuhan tidak mungkin tidak ada. Tuhan tidak mungkin tidak dipercaya. Kalau Dia tidak kita percaya, kita akan lebih sulit mempercayai makna, lebih sulit mempercayai realitas, lebih sulit mempercayai hidup, lebih sulit mempercayai ada kebaikan di dalam dunia. Nah, maka di dalam argumen yang dia berikan kita mendapatkan satu kesan, Tuhan gak mungkin gak ada. Lalu setelah itu dia melanjutkan dengan tema kedua, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan. Nah, ini pembahasan yang sangat indah karena di dalamnya ada cara berlogika yang sampai sekarang masih berlaku. Nah, Saudara Thomas Aquinas mengatakan, ketika engkau mengatakan Tuhan ada, jangan anggap keberadaan Dia sebagai keberadaan yang sama dengan keberadaan seluruh ciptaan. Dia bukan Allah yang ada seperti ciptaan ada. Ciptaan berada, Dia perlu tempat, Dia perlu waktu. Kalau saudara bertanya, di mana Pak Farlen? Maka kita akan menjawab, Pak Farlen ada di ruang kebaktian dari GRI Kertajaya. Lalu saudara datang ke ruang kebaktian GRI Kertajaya jam 10 malam. Saudara datang lalu mengatakan, kosong, gak ada Pak Farlen, kamu bohong. Lalu saya mengatakan, Pak Farlen ada di ruang kebaktian GRI Kertajaya pada jam 8.30 atau 7.30 atau jam yang spesifik saya beritakan. Maka orang akan mengatakan, oh iya ya, Pak Farlen itu ada di satu tempat tertentu pada satu waktu tertentu. Tapi kalau saudara berbicara tentang Tuhan ada, saudara nggak mungkin membicarakannya dengan cara yang sama. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan ada di mana dan kapan. Tidak relevan untuk bicara tentang Tuhan dengan cara yang sama waktu kita bicara tentang ciptaan. Maka ketika orang mengatakan Tuhan ada, dia mesti tahu bahwa Tuhan tidak bisa diketahui keberadaannya dengan menggunakan semua metode dan cara pikir yang kita terapkan untuk ciptaan, untuk benda-benda yang ada di sekitar kita, dan untuk alam semesta. Nah, itu sebabnya Thomas Aquinas memperkenalkan cara yang disebut via negativa. Nah, ini cara bukan dari Thomas Aquinas. Ini cara berargumen yang sudah ada dari zaman Bapak Gereja, tapi dipopulerkan oleh beberapa orang, salah satunya Thomas Aquinas. Bagaimana mengenal Tuhan? Tuhan bukan seperti manusia. Nah, ini via negativa, memakai jalan negasi. Tuhan bukan manusia. Kalau begitu dia apa? Yang pasti bukan manusia, dia Allah. Allah itu apa? Allah lain dengan manusia. Dari Thomas Aquinas, saudara menemukan harta yang sangat penting untuk memahami Tuhan secara intelektual. Nah, tapi Calvin tidak merasa puas dengan cara ini. Maka dia menulis di dalam Institutes of Christian Religion,
Ketika orang mempertimbangkan untuk mengenal Tuhan, hanya untuk memuaskan intelektual dia, hanya untuk membuat dia seperti tidak lagi punya misteri, bisa menjelaskan, bisa menjawab, bisa berargumen, bisa memberikan proof dari keberadaan Tuhan. Ini tetap tidak memuaskan jiwa manusia. Nah, Saudara, Thomas Aquinas memang harus membahas dengan cara dia bahas, karena Thomas ini adalah seorang biarawan, seorang monk dari tradisi Dominikan. Dan tradisi Dominikan ini didirikan oleh seorang bernama Dominik. Dia bersama dengan temannya datang ke Paus. 2 orang biarawan terkenal, Dominik dan 1 orang rekannya. Mereka datang kepada Paus dan mengatakan, kami mau dirikan aliran biara yang baru. Paus mengatakan, aliran biara sudah banyak sekali. Sudah ada Ordo Fransiskan, sudah ada Ordo Agustinian, sudah ada banyak sekali aliran. Sudah, jangan tambah lagi. Pokoknya izin untuk mendirikan biara aliran baru sudah ditutup. Nah, tapi Dominik dengan cerdik mengatakan kepada Paus, saya mau tanya, saya ini ada beban. Saya mau memberitakan Injil untuk orang Islam. Saya mau tanya, aliran biara mana yang saya bisa masuk ke dalamnya, belajar untuk menginjili orang Islam? Wah, Paus bingung. Aliran biara untuk apa? Untuk injili orang Islam. Saya mau injili orang Islam. Saya mau belajar dalam biara yang alirannya untuk menginjili orang Islam. Wah, Paus bilang itu belum ada. Nah itu, saya mau bikin aliran biara seperti itu. Aliran biara untuk berdebat, aliran biara untuk berapologetik, aliran biara untuk memenangkan orang Islam. Nah, Paus akhirnya kalah langkah. Jadi ternyata Paus nggak infallible ya, karena Dominik lebih benar dari Paus dalam hal ini. Jadi Dominik mengatakan, izinkan saya punya aliran baru. Nah, Paus akhirnya izinkan. Oke, untuk kembangkan cara berdebat, untuk kembangkan cara untuk memenangkan orang Islam. Nah, maka waktu aliran Dominikan beredar, banyak tokoh-tokoh penting seperti misalnya Albert the Great, ini guru dari Thomas Aquinas, sangat mempopulerkan gerakan ini dan sangat memperkenalkannya kepada anak muda. Anak-anak muda kagum sekali. Ini baru aliran yang bagus, aliran yang menantang berpikir, aliran yang bikin kita konsisten di dalam cara berpikir, aliran yang sangat berpusat pada logika dan juga rasio manusia untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, di dalam sejarah gereja, tradisi High Middle Ages, tradisi abad pertengahan tinggi, ini tradisi yang sangat intelektual. Reformasi bukan tradisi intelektual. Nah, sekarang kita agak beda ya, zaman kita mengatakan kalau mau punya pikiran intelektual datang ke gereja reform dong. Padahal reformasi justru adalah gerakan yang mengkritik semua aliran yang terlalu mendewakan rasio. Reformasi bukan anti rasio. Reformasi bukan anti pikiran logis. Tapi reformasi menolak, memperbahasakan, memperbincangkan Alkitab hanya di dalam aspek rasio dan logika saja. Nah, ini yang ditentang, bukan anti ya sekali lagi, tetapi menentang gereja cuma punya satu aspek. Maka GRII dan semua gereja reform harusnya sama, yaitu tidak setuju kalau gereja hanya diwarnai satu aspek. Misalnya saya ambil contoh, kalau saudara mengatakan gereja tuh yang penting doktrinnya benar, yang lain-lain itu tidak terlalu penting. Ini ditentang oleh reformasi sebenarnya. Kamu nggak bisa bilang gereja itu hanya pentingkan doktrin. Selain doktrin ada banyak hal lain yang juga penting. Misalnya pilihan lagu untuk ibadah, pilihan musik ini juga penting. Cara ibadah ini juga penting. Itu sebabnya reformasi bukan hadir untuk mengoreksi doktrin saja. Karena doktrin-doktrin dari tradisi reformasi mengambil apa yang sudah dipikirkan di dalam pikiran bapak-bapak gereja. Mengambil apa yang menjadi bagian dari konsili di dalam beberapa abad pertama kekristenan. Nah, itu sebabnya Luther mengatakan, saya tidak katakan hal baru, saya mengekspresikan apa yang Agustinus sudah katakan. Dan di dalam surat yang diberikan untuk Raja Francis pertama, John Calvin juga mengatakan, reformasi bukan pikiran baru. Karena ada banyak orang di zaman kuno yang memikirkan apa yang kami sekarang rangkum. Nah, jadi reformasi menolak kalau gereja cuma pikir tentang logika, tentang rasio. Yang penting saya mengerti Tuhan dan tidak ada cacat di dalam bangunan pikiran rasional saya. Maka saya sudah kenal Tuhan. Itu sebabnya
Di dalam bagian awal dari Institute of Christian Religion, Calvin mengkritik pemikiran bahwa sekali saya mengenal Tuhan dengan benar, semua akan beres. Itu sebabnya dia mengatakan seluruh pengetahuan manusia, nearly all knowledge, hampir semua hikmat, dalam bahasa Latin disebut summa sapientia. Nah saudara, di dalam bahasa Latin dia tulis hampir semua. Tapi waktu dia terjemahkan ke dalam bahasa Prancis, dia tidak pakai kata hampir, dia pakai kata semua. Kenapa bahasa Latin mesti pakai hampir? Karena itu adalah cara yang sopan untuk menulis. Jadi itu keindahan berbahasa. Waktu mengatakan hampir, maksud Calvin bukan berarti ada pengetahuan di luar ini, bukan. Maka sebenarnya dia sedang mengatakan seluruh wisdom, summa sapientia. Kita ini kan homo sapiens ya, bahasa Latinnya. Jadi bukan homo yang artinya gay, jangan salah ngerti. Homo sapiens, kita adalah makhluk yang berpikir. Itu yang diberikan sebagai nama Latin di dalam ilmu biologi. Nah, manusia adalah makhluk berpikir. Dan Calvin mengatakan seluruh pikiran, seluruh pengertian, seluruh hikmat, summa sapientia. Ini hanya bersumber pada dua hal. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah mengenal diri. Dan keduanya tidak boleh dipisah. Engkau tidak mungkin kenal Tuhan jika tidak kenal diri. Dan kau tidak mungkin kenal diri kalau tidak kenal Tuhan. Kita tidak mungkin mempunyai hikmat kalau kita tidak senantiasa memberikan kaitan antara kenal Tuhan dan kenal diri. Nah saudara, dari awal kalimat inilah seluruh buku pertama membangun argumennya. Dan Calvin mengatakan, engkau mau kenal dirimu, harus ada bandingan, harus ada cermin. Nah Calvin beberapa kali memakai istilah spektakel atau cermin kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah saudara, manusia adalah cermin dari kemuliaan Tuhan. Alam adalah cermin dari kebaikan Sang Bapa. Kristus adalah cermin dari kesempurnaan dan kesejatian Allah. Gereja adalah cermin dari kehadiran Kristus di dunia. Nah ini semua adalah istilah-istilah yang sangat penting. Maka Calvin mengatakan manusia itu cerminnya Tuhan. Waktu Tuhan memanggil manusia, mencipta manusia, dan meletakkan manusia di bumi. Tuhan mencipta dan meletakkan manusia di bumi dengan tujuan. Ini yang Paulus katakan di dalam Kisah Rasul 17. Tuhan menjadikan seluruh bangsa dari satu orang manusia. Berarti seluruh bangsa kalau mau cari tahu identitas diri, kalau mau mengerti apa makna menjadi manusia, harus cari satu orang ini. Siapa satu orang ini? Adam. Engkau harus mengerti apa yang Tuhan katakan kepada Adam. Karena apa yang Tuhan katakan kepada Adam, apa yang Tuhan jelaskan tentang Adam, posisi dia, dan juga keunikan dia, itulah yang akan membuat kita mengerti siapa manusia. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan dari satu orang dia telah menciptakan seluruh bangsa. Dari satu orang semua manusia yang ada di bumi berasal. Siapa satu orang ini? Adam. Maka mari kita kembali ke kitab Kejadian. Kita mesti cari tahu apa yang Tuhan katakan tentang penciptaan Adam. Siapakah Adam? Dia manusia pertama. Siapakah Adam? Dia gambar Allah. Siapakah Adam? Dia adalah penguasa dari seluruh bumi melalui beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Nah saudara, di dalam bahasa Ibrani, kata Adam itu juga bisa berarti manusia. Jadi manusia pertama namanya siapa? Namanya manusia. Nah ini kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira seperti ini dialognya. Siapa manusia pertama? Manusia. Namanya siapa? Manusia. Nah maka karena bahasa yang sama antara Adam dan manusia, beberapa aliran teologi mengatakan Adam itu bukan individu, bukan satu orang. Adam itu artinya manusia. Jadi waktu dikatakan Tuhan menciptakan Adam, itu artinya Tuhan menciptakan manusia. Tapi ini membingungkan ya. Karena dikatakan Adam itu lihat seluruh ciptaan dan dia merasa tidak ada yang sama dengan dia. Loh, kalau ini manusia gimana ngertinya? Manusia itu melihat ciptaan dan tidak menemukan yang setara dengan dirinya. Lalu Tuhan membuat manusia itu tertidur, lalu menciptakan sumber dari semua yang hidup, yaitu Hawa. Nah ini nggak mungkin. Lalu manusia melihat perempuan dan akhirnya bersetubuh dengan dia. Kalau Adam bukan individu, maka kalimat-kalimat tadi jadi aneh sekali. Nah maka kalau saudara bertemu dengan tulisan-tulisan yang mengatakan Adam itu bukan tokoh sejarah. Adam itu adalah ekspresi Alkitab tentang kemanusiaan.
Jadi manusia tetap berkembang secara evolutif. Evolusi dari makhluk yang lebih rendah. Sampai menjadi makhluk berasio. Itulah cara Tuhan menciptakan manusia. Nah itu kita tidak terima. Kenapa kita tidak terima? Karena sulit bagi kita untuk memahami narasi kitab Kejadian. Kalau kita menafsirkan cara tafsiran yang mengatakan Adam itu maksudnya kemanusiaan. Nah maka Adam itu adalah satu individu, satu manusia sekaligus wakil dari semua manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul bahwa seluruh bangsa berasal dari satu orang. Dari satu orang seluruh bangsa berasal. Nah saudara sekalian, harap kita sangat menghargai berita Alkitab. Sehingga kita mendedikasikan seluruh konsentrasi untuk mengerti seluruh pesan Alkitab. Dan kita juga memberikan kemungkinan untuk kita berjumpa dengan pikiran lain dan makin kuat di dalam pikiran yang benar. Ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang memegang ajaran benar karena memang tidak ada alternatif lain. Dari kecil sudah reform. Saya nggak tahu ada yang seperti ini nggak di sini. Waktu lahir pun namanya sudah John Calvin Junior. Nama John, nama tengah Calvin, nama belakang Junior. Waduh, ini benar-benar reform. Dari bayi sudah diajarkan katekismus Heidelberg. Dari bayi kata pertamanya adalah predestinasi. Waduh, keren ya. Your first word, predestination. Waduh, hebat sekali. Dari kecil sudah reform. Dari kecil cuma tahu reform. Dari kecil tidak tahu ajaran lain. Maka dia akan memegang teologi reform dengan pegangan yang rapuh. Kenapa rapuh? Belum pernah encounter yang lain. Belum pernah berjumpa dengan ajaran lain. Kadang-kadang orang begitu takut kalau orang Kristen menjadi bidat. Maka apapun harus diseleksi. Mau baca apa? Ada buku-buku haram, ada buku-buku halal. Nah, jadi kita membuat label kosher di dalam buku. Ada rak buku haram, ada rak buku halal. Nah saya ngerti tujuan ini adalah untuk membuat orang yang belum siap untuk berjumpa dengan pikiran lain akhirnya goyah. Banyak orang belum matang di teologi reform, sudah jatuh cinta sama teologi lain. Memang ada juga sih. Orang belum mengerti apa-apa, sudah mengatakan reform kurang bagus, lebih bagus ortodoks timur. Reform kurang bagus, lebih bagus katolik. Reform kurang bagus, lebih bagus ini, lebih bagus itu. Loh, kamu sudah ngerti reform? Ya belum sih, tapi lebih bagus yang lain. Mari belajar dulu. Apapun yang kita pegang, kita tidak boleh pegang tanpa komitmen belajar dan keseriusan memahami. Saudara nggak mungkin bisa berelasi kalau saudara nggak serius mau memahami orang lain. Banyak relasi keluarga jadi rusak karena suami nggak mau memahami istri. Istri nggak mau memahami suami. Orang tua tidak mau memahami anak. Anak tidak mau memahami orang tua. Cuma mengerti tafsiran sendiri. Pokoknya kamu begini ya begini. Termasuk gereja jadi rusak karena orang tidak mau menafsir dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya istilah yang mengatakan all is hermeneutics. Semua itu masalah tafsiran. Kita kurang mau menafsir dengan baik. Nah maka mari tafsirkan teologi reform dengan benar. Nah setelah itu saudara berjumpa dengan pikiran lain. Saudara tetap stabil karena saudara mengerti. Pikiran lain ada bagusnya. Tapi pikiran lain juga banyak jeleknya. Nah maka kita kalau makin stabil dan makin dewasa di dalam berteologi. Kita dengan bebas terima semua yang limpah dari pemikir-pemikir yang bukan reform. Dan dengan peka memahami di mana dia menjadi anti dari teologi reform. Nah di dalam membaca perjanjian baru, saya banyak sekali dipengaruhi oleh seorang ahli perjanjian baru bernama Richard Hayes dari Duke Theological Seminary, dari Duke University. Nah dia adalah seorang yang menganut aliran metodis. Dia tidak setuju Calvin, dia tidak setuju doktrin reform, dia Arminian. Tetapi saya sangat kagum dengan cara dia menuturkan dan insight dia dari perjanjian baru, terutama surat-surat Paulus. Dia menulis buku yang sangat terkenal yaitu Echoes of the Scriptures. Bagaimana Alkitab itu saling menggemakan bagian lain. Saudara baca Mazmur, di situ ada gema dari Kejadian, ada gema dari Imamat. Saudara baca Roma, ada gema dari Yeskiel, ada gema dari Yeremia, ada gema dari Mazmur. Nah maka Alkitab saling menggemakan bagian lain. Nah ini insight yang sangat penting. Tapi saya juga tahu dia banyak kritik pemikiran-pemikiran dari teologi reform. Maka di satu sisi saya mencintai dia. Di sisi lain, saya membenci dia. Ini namanya relasi love and hate yang rumit. Nah, beberapa waktu yang lalu, tidak sampai sebulan yang lalu ya, dia meninggal dunia. Masih usia 70-an awal.
Wah, waktu saya dengar dia meninggal saya sedih. Berarti dia nggak akan tulis buku lagi. Kalau masih tulis buku itu berarti rohnya yang tulis. Bukan lagi orangnya yang utuh hidup. Nah, maka saya sedih sambil mengatakan saya mengagumi orang ini sekaligus mengeritik orang ini. Nah, ini penting untuk kita miliki. Jangan menilai orang cuma dengan dua nilai, 0 dan 100. Kalau dia nggak 100 pasti 0. Kalau nggak 0 pasti 100. Wah, kalau begini saudara kesulitan. Kalau ditanya John Calvin 0 apa 100? 100 dong. Kalau gitu pemahaman dia tentang seni 100? Enggak. Kita enggak setuju pengertian Calvin tentang seni. Banyak orang reform kritik dia karena merasa pikiran Calvin tentang seni, terutama seni visual, sangat melemahkan Kristen untuk berjuang di dalam aspek seni. Ini kelemahan dia. Maka saudara nggak bisa bilang Calvin itu 100. Saudara nggak bisa bilang orang itu 0 atau 100. Mungkin dia 40, mungkin dia 70, mungkin dia 80. Ada hal bagus, mari terima. Ada hal buruk, mari kita buang. Nah saudara, di dalam penafsir perjanjian lama, ada orang-orang yang sangat berbakat. Tetapi mereka tidak percaya aspek yang kita pegang dengan sangat hati-hati. Ada orang sangat bagus di dalam teologi perjanjian lama. Tapi dia mengatakan Adam bukan individu. Adam itu kemanusiaan. Nah kita bilang saya setuju dalam banyak hal, tapi yang ini saya nggak setuju. Kita boleh tidak setuju, kita bisa kritik, dan kritik tidak berarti kita buang bukunya dan dibakar. Saudara, kalau tiap kali temu kesalahan langsung bakar, berarti seluruh dunia akan saudara bakar. Apapun ada salahnya, termasuk dirimu. Nanti saudara berkaca, hidungku kok miring sebelah, bakar. Pokoknya nggak sempurna, bakar. Nah ini nggak benar. Nah maka mari pelajari, mari nikmati, dan mari kritik. Yang dikritik nggak perlu kita benci. Yang kita sayang bukan berarti nggak perlu dikritik. Nah ini harus menjadi keseimbangan dalam hidup kita. Orang yang tidak suka dikritik, itu orang yang kurang cinta kasih. Karena kurang terima cinta kasih, dia pikir kritik itu tanda kebencian, dia marah sekali. Ini orang yang tidak matang. Orang yang tidak suka mengekspresikan kasih, cuma mau kritik, ini pun tidak matang. Nah maka mari seimbang. Mari pikir dan mari selidiki kitab suci dengan sebaik mungkin. Adam adalah individu. Ini dikatakan oleh Paulus juga. Dari satu orang Tuhan menciptakan seluruh bangsa-bangsa. Nah kita tidak punya masalah itu ya. Karena bagi kita manusia itu manusia. Adam itu Adam. Karena kita punya bahasa lain dengan bahasa Ibrani. Tapi orang Ibrani sulit loh. Siapakah manusia pertama? Manusia. Namanya siapa? Si manusia. Jadi manusia ketemu dengan Hawa. Hawa nikah sama siapa? Manusia. Siapa yang jatuh pertama dalam dosa? Manusia. Siapa yang makan buah pengetahuan baik dan jahat? Hawa. Lalu Hawa berikan kepada siapa? Kepada manusia. Kita ini siapa? Manusia. Loh sama. Nah ini bingung ya. Tapi kita bahasa Indonesia jadi lebih gampang. Siapa kita? Manusia. Siapa yang pertama dosa? Hawa. Hawa berikan buah kepada siapa? Adam. Nah jadi kita tidak alami kesulitan itu. Nah Adam adalah individu. Sekaligus Adam artinya adalah manusia. Adam juga bisa berarti kemanusiaan. Jadi Adam adalah individu. Ini Paulus tekankan. Dari satu orang manusia, Tuhan penuhi bumi dengan bangsa-bangsa. Nah kalau begitu kita bisa mengerti siapa manusia dengan melihat manusia pertama. Tapi selain itu kita juga harus melihat tradisi. Waktu kita lihat manusia pertama, kita jadi mengenal diri. Karena sama seperti Adam, kita juga manusia. Sama seperti Adam, kita adalah gambar Allah. Ada aspek yang ada pada Adam, yang ada pada kita. Tapi ada aspek yang ada pada Adam, tidak ada pada kita. Misalnya saudara tidak disuruh Tuhan untuk menjadi pengelola taman kan. Saya nggak tahu kalau Pak Doni panggilannya pengelola taman. Tuhan mengatakan kepada Pak Doni, aku menciptakan taman bagimu. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali yang tengah yang berduri. Itu untuk Pak Jimmy gitu ya. Nah ini tidak diberikan kepada Pak Doni. Ini diberikan kepada Adam. Lalu Tuhan memberikan Hawa. Nah kita manusia yang laki-laki perlu ada perempuan tapi nggak tentu namanya Hawa. Kalau saudara mengatakan saya mau kayak Adam, cari nyonya harus Hawa. Jadi saudara pergi ke Gary Kertajaya. Adakah perempuan single yang masih umur untuk jadi pasangan saya namanya Hawa? Saudara tanya ke sekretariat. Adanya, wah Hawa nggak ada. Adanya Eva. Eva kan sama ya, cuma beda bahasa. Oh boleh deh, jadi kalau nggak Hawa, Eva. Jadi saudara akan cari Eva, Eve, Hawa. Lalu saudara mengatakan saya mau nikah sama Eva, Hawa, Eve. Kenapa? Karena saya mau kayak Adam. Nggak tentu pasanganmu harus nama Hawa.
Nah maka saudara beda dengan Adam dalam hal ini. Lalu Adam menjadi yang menamai binatang. Apa yang Adam berikan kepada binatang sebagai nama, itulah menjadi namanya. Ini juga Tuhan berikan untuk kita. Maka nama binatang kita namai, nggak perlu ikuti nama yang Adam berikan. Tetapi yang Tuhan mau nyatakan di dalam kitab Kejadian adalah Tuhan tidak ikut-ikut beri nama bagi yang Tuhan percayakan kepada manusia. Di dalam kitab suci dikatakan Tuhan menciptakan benda penerang yang besar untuk menguasai siang, dan Tuhan menciptakan benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Nah saya tanya, kenapa sih Alkitab mesti bilang benda penerang yang besar? Kenapa nggak bilang matahari? Kenapa Alkitab mesti bilang benda penerang yang kecil? Kenapa nggak bilang bulan? Karena waktu itu belum ada manusia. Dan Tuhan mau benda penerang itu dinamai oleh manusia. Tuhan nggak mau ikut-ikut. Yang Tuhan sudah percayakan ke manusia, Tuhan gak ambil balik. Ini prinsip yang harus kita ketahui. Demikianlah Sang Penebus harus manusia. Tidak boleh hanya ilahi. Maka Yesus harus jadi manusia. Karena Tuhan tidak mau ambil alih apa yang Dia sudah percayakan kepada manusia. Nah itu sebabnya saudara dan saya pun dapat nama bukan dari Tuhan, tapi dari orang tua kan. Adakah di antara saudara yang Tuhan langsung kasih nama? Begitu lahir ada suara di langit. Jimmy, namanya Jimmy. Siapa yang beritahu? Tuhan. Enggak ada. Yang beri saya nama orang tua saya. Waktu itu papa saya sangat emosi dengan pertentangan Amerika dan Iran. Dia marah sekali dengan Khomeini waktu itu ya, yang baru pulang dari pembuangan lalu tiba-tiba membuat seluruh Iran menjadi di bawah kekuasaan dia. Lalu yang menentang itu adalah Jimmy Carter. Maka saking papa saya kagum sama Jimmy Carter, begitu anak pertama lahir, namanya siapa? Jimmy. Supaya dia melawan semua radikal yang jahat. Waduh, saya disuruh jadi presiden yang sebenarnya bukan yang terbaik. Nah maka nama saya jadi Jimmy. Yang kasih nama siapa? Papa. Lalu Tuhan apakah akan ambil alih? Kok nama Jimmy jelek ah? Lalu Tuhan bersuara, ganti dengan Farland, misalnya begitu. Lalu saya ganti nama, enggak. Tuhan tetap panggil saya Jimmy. Nanti kalau saya dipanggil dengan nama saya kan, dengan namaku aku akan dipanggil kan. Dia nggak akan bilang, Jimmy kan bukan saya yang kasih, itu papamu yang kasih kan. Saya nggak setuju ah, saya ganti namamu ya, jadi Stephen. Nanti susah dibedakan antara yang Tong dan Pardede loh. Nah, jadi waktu papa saya kasih nama Jimmy, Tuhan setuju. Tuhan bilang, oh namanya Jimmy, oke saya ikut. Loh kok Tuhan ikut ya? Kenapa nggak Tuhan yang tentukan? Tuhan sudah berikan kepada manusia, Tuhan nggak ambil alih. Maka memberi nama itu penting. Saudara memberi nama sebuah kota, Tuhan nggak intervensi suruh ubah. Ada hal yang Tuhan langsung kasih nama, ada yang enggak. Bahkan ketika anak Daud yang menjadi penerus dia lahir, Tuhan memberi nama Yedijah kepada anak ini. Daud memberi nama Shlomo kepada anak ini. Nama yang lebih populer dan dipakai tetap Shlomo. Unik ya, Tuhan adalah Allah yang tidak gila kuasa. Tuhan gak bilang, saya sudah ngomong kenapa dilawan. Tuhan itu sabar bukan main. Maka kalau kita baca kitab suci, kita teliti mengenal Tuhan. Kita karakternya akan berubah. Jangan baca Tuhan seperti kita. Tuhan lain dengan kita. Kita mesti mirip Tuhan, bukan Tuhan mirip kita. Nah maka saudara sekalian, Tuhan mempercayakan Adam untuk memberi nama. Dan ini sama dengan kita. Tuhan percayakan kita untuk beri nama. Ini cabang namanya GRI Kertajaya. Siapa yang pilihkan namanya? Ya karena di wilayah Kertajaya Pak. Tapi kan gak harus. Saudara bisa saja beri nama GRI Stefanus Kertajaya. Boleh toh? Kenapa pilih nama Kertajaya? Ya sudah sepakat. Apakah nanti Tuhan akan gak setuju lalu intervensi? Mendadak ada hamba Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman padaku, nama GRI ini harus diubah. Enggak. Tuhan percayakan kepada manusia. Maka manusia adalah pemberi nama. Manusia adalah yang menguasai alam. Manusia adalah yang menguasai binatang. Manusia menguasai segala sesuatu dan memberi nama. Ini adalah panggilan yang sangat mulia. Berarti waktu saudara berkaca kepada Adam, saudara sadar, saya mirip Adam. Saya juga dipanggil untuk menguasai, menaklukkan, membuat nama, menyatakan nama, memberikan pekerjaan saya untuk menguasai, mengelola, dan memperbaiki alam. Nah, ini bagian dari kita. Nah maka Tuhan ingin kita melihat siapa kita melalui melihat Adam. Ini hal pertama. Lalu hal kedua, Tuhan ingin kita melihat siapa kita melalui berkaca dari sejarah. Saya adalah saya karena saya punya sejarah. Orang tua saya berasal dari suku mana, itu akan mempengaruhi saya.
Saya berasal dari mana itu akan mempengaruhi tabiat saya. Ada satu orang kalau berbicara tentang orang lain selalu panggil nama. Karena dia punya darah keturunan, orang tuanya itu Manado. Nah saudara yang dari Manado tahu ya bahwa orang Manado hanya panggil papa mama, pakai papa mama. Yang lain semua panggil nama. Adik panggil kakak, enggak pakai koko, keke, abang atau mas, pakai nama. Adik, anak yang paling bungsu, panggil anak paling sulung, pakai nama. Lalu orang bicara kepada orang lain seringkali pakai nama, meskipun orang itu lebih tua. Ini kebiasaan. Nah maka satu kali ada satu orang cerita tentang hamba Tuhan, sebut nama langsung, gak pakai kata pendeta di depan. Temannya marah sekali. Ini orang menghujat pendeta. Loh kenapa menghujat pendeta? Lupa pakai title di depan, langsung panggil nama. Lalu dia bilang, sorry ya itu kebudayaan saya. Lain kali kalau saya lihat mukamu saya langsung kasih title deh. Kalau perlu title lengkap, Bapak Tuan yang dihormat dan dipertuan agung siapa gitu ya. Nah jadi saudara, kebiasaan dari budaya, tradisi, suku, dan lain-lain. Saya tidak menjadi saya secara otentik, kecuali saya bersentuhan dengan sejarah. Nah saudara, di dalam sejarah filsafat ada seorang bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dia mengatakan gak ada manusia yang tidak dipengaruhi oleh kebangsaan. Bangsa lebih penting dari manusia. Individu gak penting. Kamu adalah kamu karena kamu bagian dari kelompok yang lebih besar. Siapa kamu? Saya Jimmy Pardede. Gak penting. Kamu adalah orang Indonesia, itu yang lebih penting. Kamu harus rela mati demi bangsamu. Bangsamu lebih penting dari kamu. Kamu bisa ada, bisa tidak. Kamu lahir, bertumbuh, jadi dewasa, lalu tua, lalu mati. Gak ada yang peduli. Bangsa ini lebih penting. Kamu hidup untuk bangsa ini, bukan bangsa ini hidup untuk kamu. Nah ini pemikiran yang kira-kira bisa ditangkap dari Hegel. Individu tidak penting, tapi komunitas lebih penting, kelompok lebih penting. Tapi saudara, seorang bernama Kierkegaard sangat anti dengan Hegel. Dia menganggap Hegel tidak memberikan tempat bagi seseorang untuk menyelidiki siapa dirinya. Hegel tidak memberikan tempat untuk orang mencari tahu, who am I? Siapakah saya? Apakah saya unik? Atau saya cuma diwarnai oleh bangsa saya? Nah maka saudara, kita mengenal siapa diri kita dengan melihat penciptaan Adam. Kita mengenal siapa diri kita melalui melihat kita asal dari tradisi mana, dari bangsa mana. Tapi Kierkegaard mengingatkan, saudara tidak bisa hanya melebur diri di dalam komunitas yang besar. Saudara tidak boleh tidak menjadi diri sebagaimana diri seharusnya menjadi. Nah itu sebabnya banyak orang yang menjadi tidak otentik karena salah mengerti bagaimana harus kenal diri. Siapa kamu? Saya mesti mirip dengan apa yang lingkungan katakan tentang saya. Siapa kamu? Saya mesti hindari apa yang iklan katakan tentang yang jelek. Siapa kamu? Saya harus hindari apapun yang membuat saya menjadi manusia tanpa didefinisi oleh yang lain. Nah jadi kita menjadi orang yang hidupnya serba susah. Saya punya selera, mesti mirip dengan selera yang lain. Orang di GRI harus kenal klasik katanya. Jadi mesti paksa diri dengar klasik. Ada satu orang di Malang. Dia seringkali ajak saya pergi ke satu tempat pakai mobil dia. Lalu dia mengatakan, saya sudah siapkan playlist untuk pendeta reform. Jadi kalau pendeta reform ikut mobil saya, ada playlist khusus. Dia nyalakan playlistnya. Ada Mozart, ada Beethoven, ada Tchaikovsky, ada lain-lain. Waktu pertama yang tampil itu, yang dimainkan adalah Mozart. Ada piano concerto. Waduh itu, violin concerto. Violin concerto yang bagus sekali. Tram tam tadadadadam tram tadadadam tam tadadam tam tadam tam tam tadadadadadadad. Wah saya dengar senang sekali. Lalu saya bilang ke dia, Bapak suka Mozart ya? Oh ini Mozart toh. Dia bilang, loh Bapak nggak tahu ini Mozart? Enggak, saya nggak tahu, ini playlist untuk pendeta katanya. Oh, kalau untuk Bapak sendiri apa? Ada playlistnya sendiri katanya. Itu nanti kalau pendeta sudah turun, switch, langsung rubah ke musik saya. Nah ini kan tidak otentik ya. Dia sukanya apa, dia nggak tampilkan. Dia tampilkan apa yang orang lain sukai. Nah jadi apakah kita bisa jadi seperti itu? Tapi Kierkegaard mengingatkan, kalau kamu mau jadi otentik, bukankah dirimu nggak bisa jadi dirimu selepas-lepasnya? Karena itu akan menjadikan kamu bodoh. Kalau saudara mengatakan, saya mau tidur, lalu saudara tidur. Padahal itu tengah-tengah rapat, mana boleh begitu? Saudara mengatakan, saya mau makan. Padahal saudara sudah 6 kali makan, mana bisa makan lagi? Jadi apa yang saya mau nggak tentu saya taati. Kalau begitu saya ini siapa ya? Saya tidak boleh sama dengan lingkungan.
Lalu saya harus jadi diri. Sekarang banyak sekali orang mengatakan be yourself. Dari dulu ya orang terus bilang be yourself tanpa tahu who am I. Saya pernah dapat satu buku perpisahan. Jadi saya dari satu gereja, dari Gereja Alkitab Anugerah namanya. Lalu saya pindah ke GRI. Wah, pemudanya mengatakan yuk kita bikin perpisahan yang sedih. Lalu saya bilang, saya belum mati loh, kita masih bisa ketemu. Tapi kan sedih kamu gak di gereja ini lagi. Lalu mereka bikin buku untuk nanti orang tulis kenang-kenangan. Tulis, ada satu orang rekan yang tulis, be yourself, tanda seru. Saya bingung, hah? Saya tanya dia, emang selama ini saya gak jadi myself ya? Oh enggak, itu cuma moto aja. Moto ya? Iya, be yourself. Lain kali ya, teruskanlah. Kalau kamu udah jadi yourself, teruskan. Lalu saya tanya balik, apa artinya be yourself? Nggak tahu, itu kan ada di mana-mana, kata dia. Saya kurang pinter pilih kata-kata, jadi saya pilih yang sudah sering didengar. Be yourself. Waduh, ini benar-benar klise ya. Nah, apa artinya jadi diri sendiri? Membingungkan. Saudara kalau berpikir dalam tentang sesuatu, baru saudara sadar banyak hal yang dunia percaya, itu nggak ada dasarnya. Sangat rapuh dan sangat nggak konsisten. Waktu dikatakan, jadilah dirimu sendiri. Kita balik tanya, diri sendiri itu siapa? Diri sendiri dipengaruhi oleh manusia di dalam rencana Tuhan. Diri sendiri dipengaruhi oleh budaya yang di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Tapi dirimu kan unik. Kamu bukan Adam. Kamu juga orang yang harusnya unik. Tidak sama dengan orang lain di dalam kelompok. Kamu mungkin orang Indonesia, tapi orang Indonesia yang satu nggak tentu sama dengan orang Indonesia yang lain. Kalau bangsa Indonesia suka A, mungkin kamu nggak tentu suka A. Kalau kamu ada di dalam GRI, apa yang GRI suka, mungkin kamu nggak suka. Apa yang kamu suka, mungkin GRI nggak suka. Di sini ada yang suka main bowling, lalu saudara usulkan, boleh nggak ya lantai bawah kita kosongkan untuk alley bowling? Karena saya hobi main bowling. Lalu pengurus Kerta mengatakan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena pengurus Kerta sukanya pingpong. Ini contoh ya, ini saya nggak mengatakan pengurus Kerta sukanya pingpong. Kalau benar itu hanya kebetulan belaka. Lalu akhirnya pengurus Kerta memutuskan kita taruh meja pingpong. Lalu kita adakan main pingpong bersama. Main pingpong harus sepenting persekutuan doa. Ini lagi-lagi cuma joke, nggak benar-benar terjadi di Kertajaya. Nah maka saudara akan bingung. Kenapa yang saya suka gereja nggak suka? Kenapa yang gereja suka saya nggak suka? Kalau begitu saya dan gereja jadi bentur. Terus bagaimana? Saya mesti ikut gereja. Saya nggak real. Saya nggak jadi asli. Nah ini pergumulan yang sulit. Itu sebabnya Kierkegaard kritik Hegel. Tapi Kierkegaard tidak menjadi swing, jadi ekstrim di titik yang lain. Dia mengatakan, Hegel, kamu bikin individu jadi nothing. Kamu bikin individu manusia jadi nggak ada arti. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya individu yang paling penting. Enggak. Dia mengatakan untuk menjadi diri harus ada pergumulan. Untuk menjadi diri harus mengerti hidup itu penuh dengan pilihan. Untuk menjadi diri harus tahu bahwa engkau akan kehilangan. Waduh, ada perasaan yang negatif. Ada kesulitan yang harus dijalani. Itu sebabnya dia mengingatkan, kalau kamu mengatakan saya mau jadi unik, saya mau jadi diri saya. Kierkegaard akan tanya, dirimu itu sudah mengalami apa ya? Kamu tidak bisa hanya sekadar mengekspresikan diri. Manusia tidak hidup untuk mengekspresikan diri. Manusia hidup untuk mengambil pilihan yang tepat. Manusia ada untuk menentukan arah hidup di dalam cara yang benar. Cara benar itu ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan, nggak ada yang lain. Maka saudara harus ada relasi di dalam Tuhan, harus ada pergumulan bersama dengan Tuhan, harus ada pembentukan yang berasal dari Tuhan. Abraham itu dibentuk oleh Tuhan dan dia menjadi diri yang unik. Tapi diri yang unik ini bukan cuma sekadar mengekspresikan diri. Abraham tidak tinggal di tempat yang dia suka. Abraham tinggal di tempat yang Tuhan mau. Abraham tidak besarkan anak dengan cara yang dia pilih. Abraham besarkan anak dengan cara yang Tuhan mau. Abraham sayang Ismail. Tuhan suruh Ismail diusir. Abraham tidak mau kehilangan Hagar dan Ismail. Tuhan ikuti perkataan Sarah. Karena memang ini kehendak Tuhan ya. Bukan karena Tuhan ikut Sarah. Yang mengatakan usir perempuan budak. Dan usir anaknya. Jangan sampai anaknya bersatu dengan anak yang aku lahirkan. Nah maka Tuhan menyuruh Abraham kerjakan banyak hal yang bukan keinginan Abraham. Lalu ketika Abraham makin sayang kepada Ishak, dia lihat anak ini begitu bagus, begitu indah, begitu baik, bertumbuh begitu baik. Hatinya sangat sayang anak ini. Tuhan mengatakan, bawalah Ishak, anakmu yang kamu sangat sayang, anakmu yang kamu cintai itu.
Anakmu satu-satunya. Bawalah dia ke gunung yang aku tunjuk, kemudian persembahkan dia kepadaku sebagai korban bakaran. Wah, Abraham disuruh kerjakan sesuatu yang bukan dia mau. Jadi saudara, menjadi diri itu apa? Melakukan apa yang saya mau? Bukan. Itu menunjukkan kita punya hidup rendah. Orang yang hanya melakukan apa yang dia mau, itu orang rendah. Lalu kalau kita melakukan apa yang kita harus lakukan, siapa berhak tentukan apa yang harus itu? Nah, ini semua tidak mungkin dilakukan kalau manusia menjadi diri yang otentik hanya berkaca pada diri. Nah, maka ratusan tahun sebelum Kierkegaard, Calvin sudah gumulkan juga hal ini. Bagaimana engkau bisa mengenal diri? Bagaimana bisa mempunyai pengetahuan? Dengan melihat diri? Tidak bisa. Sambil lihat diri, sambil relasi dengan Tuhan, sambil kenal diri, sambil interaksi dengan Tuhan, sambil kenal Tuhan, sambil kaitkan dengan pergumulan diri. Nah, itu sebabnya mengenal diri tidak bisa dilakukan hanya dengan mengambil fakta bahwa saya manusia. Tidak bisa dilakukan dengan mengambil pengaruh dari lingkungan. Mengenal diri harus dilakukan di dalam interaksi dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam bergumul untuk mengenal siapa saya, akan ada banyak aspek yang menentukan pembentukan saya. Dan Calvin mengatakan aspek pertama yang paling penting adalah kesadaran bahwa saya orang berdosa yang najis. Dan dosa dipahami bukan dengan tindakan moral saja. Dosa dipahami bukan dengan membandingkannya dengan hukum. Tapi dosa dipahami dengan membandingkannya dengan kekudusan Tuhan. Saudara, saya pikir ini aspek yang banyak orang tidak mengerti. Kenapa Tuhan benci dosa? Karena dosa adalah keadaan yang mereduksi, merusak, dan menghancurkan pancaran dari kemuliaan Tuhan. Nah, maka ketika orang merenungkan tentang Tuhan, baru dia tahu dia berdosa. Dia kekurangan level yang harusnya dimiliki di dalam standar Tuhan. Nah, itu sebabnya Calvin mengatakan, Tuhan menyatakan diri pakai bahasa manusia. Tuhan menyatakan diri dengan cara yang kita mengerti. Tuhan mereduksi dirinya waktu dia menyatakan diri. Dia membatasi dirinya. Karena kalau dia tidak membatasi dirinya, kita tidak mungkin kenal dia. Tuhan membatasi dirinya dan Tuhan menyatakan tentang dirinya dengan cara yang kita mengerti. Maka kita bisa tahu Tuhan itu baik. Kita tahu Tuhan itu suci. Kita tahu Tuhan itu adil. Kita tahu Tuhan itu benar. Kita tahu Tuhan itu layak untuk dipuji. Kita tahu Tuhan itu indah. Kita tahu Tuhan itu menyatakan kebenaran. Kita tahu Tuhan itu membentuk manusia di dalam sejarah. Kita tahu Tuhan memberikan janji yang tepat. Kita tahu dia setia dengan janjinya. Pengetahuan ini membuat kita sadar kita berdosa. Jadi saudara sadar dosa bukan karena saudara pernah berdosa. Saudara sadar diri saudara berdosa karena merenung tentang Tuhan. Saudara kalau terus bandingkan diri dengan orang lain, saya yakin saudara akan bandingkan diri dengan orang yang kurang dari saudara. Kalau saudara sering bolos persekutuan doa, saudara akan bandingkan diri dengan orang yang gak pernah datang sama sekali. Sehingga kalau ditegur oleh hamba Tuhan, kok sudah gak kelihatan di persekutuan doa, jarang kelihatan. Loh Pak, kan masih jarang kelihatan, bukan gak kelihatan sama sekali toh. Bapak tahu gak si X gak kelihatan sama sekali? Coba tegur dia dulu baru tegur saya masih mending. Kalau ditanya lagi, sudah berapa lama gak saat teduh? Seminggu. Udah seminggu gak saat teduh. Bapak tahu gak nenek saya? Sudah 8 tahun gak saat teduh. Seminggu itu apalah dibandingkan 8 tahun? Mulai ya, kita rasa diri suci. Saya pernah punya pengalaman mengagetkan. Saya ikut tim pendeta Lim Kokan untuk pelayanan ke penjara. Satu kali saya sharing dengan satu orang, kelompok ya biasa minta didoakan apa, diinjili. Lalu satu orang mengatakan, tolong doakan Pak supaya saya segera bisa lepas. Saya bukan orang jahat loh, saya cuma bunuh satu orang. Katanya, cuma bunuh satu orang itu cuma. Iya Pak, Bapak lihat orang itu dia bunuh 3 orang Pak, saya cuma 1. Harap gak lama-lama, bunuh 1 orang kok cuma. Nah, ini pengertian yang kacau. Kalau kita bandingkan diri dengan yang lebih jelek, kita gak akan tahu diri kita berdosa. Kalau saudara lihat koran, wah ada orang memperkosa orang, ada orang membunuh orang, ada orang merampok, ada orang korupsi. Saudara mengatakan, puji Tuhan saya baik, saya nggak seperti mereka. Saudara lihat di jalanan ada orang pakai tato, pakai anting di mana-mana. Antingnya di telinga kiri ada 8, di telinga kanan ada 7, di bibir ada 10, di hidung ada 5. Lalu saudara mengatakan, saya nggak kayak gitu. Saya bukan sampah masyarakat seperti dia. Akhirnya saudara nggak kenal diri. Kenapa nggak kenal diri? Karena tidak rasa diri jelek, tidak rasa diri jahat, tidak rasa diri baik, tidak rasa diri kurang baik. Nah maka Calvin mengatakan, coba
renungkan sifat Tuhan. Kalau engkau benar-benar memahami dia, engkau akan rasa dirimu terlalu najis, dirimu terlalu kacau, dirimu terlalu jahat. Nah, inilah yang membuat pengertian dosa muncul. Begitu saya merasa saya berdosa, saya tidak layak. Waktu kita memahami kekudusan Tuhan, baru kita tahu kita tidak layak. Aspek kedua, Calvin mengatakan setelah engkau tahu engkau tidak layak, baru renungkan berapa banyak kebaikan yang dia sudah berikan. Nah, ini aspek kedua. Allah Bapa adalah Allah yang baik. Calvin punya pengertian tentang Trinitas, tentang Tritunggal itu unik. Siapakah pribadi pertama? Sang Bapa. Apa yang unik dari Sang Bapa? Kebaikannya. Pribadi kedua adalah Yesus Kristus, anak Allah. Apa yang unik dari Kristus? Calvin mengatakan hikmatnya. Pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Apa yang unik dari Roh Kudus? Calvin mengatakan kuasanya. Jadi pribadi pertama identik dengan kebaikan, pribadi kedua identik dengan hikmat, pribadi ketiga identik dengan kuasa. Bukan berarti pribadi ketiga punya kuasa, pribadi pertama dan kedua enggak, bukan itu. Tapi hal yang ditekankan dalam pribadi ketiga adalah kuasa, dalam pribadi kedua adalah hikmat, dan pribadi pertama adalah kebaikan. Nah, ini prinsip atau pengertian Calvin tentang Tritunggal. Maka setelah orang sadar diri berdosa, lalu saudara kaget, loh kok Bapa begitu baik? Bapa memelihara saya, memberikan atap di atas kepala saya, memberikan makanan di meja saya, memberikan pakaian untuk mencegah saya dari kedinginan. Kenapa Tuhan begitu baik? Kenapa Tuhan melayakkan saya? Ini gerakan yang penting sekali. Kalau saudara tidak rasa diri berdosa, saudara juga tidak akan rasa Tuhan baik. Karena saudara memang rasa berhak mendapat. Orang yang rasa berhak, sulit untuk berterima kasih dan sulit untuk merasakan kebaikan. Kalau ada anak dikasih uang jajan sama orang tua, dia mengatakan, sudah selayaknya. Ini anak sulit menghargai berkat dari orang tua. Anak saya sangat suka, yang pertama ya, yang kedua belum kelihatan. Yang kedua masih kelihatan monsternya. Yang pertama sangat suka bilang terima kasih. Kalau mamanya bikinkan makanan dia akan bilang terima kasih ma, thank you mam. Kalau saya jemput dia di sekolah dia akan bilang terima kasih pak. Sampai temannya heran, loh papamu jemput kan memang sudah wajar, masih SD kok. Waktu itu dia masih SD. Memang SD harus dijemput dong, kenapa kamu terima kasih? Balik anak saya yang kaget. Memang kalau orang tuamu jemput kamu gak terima kasih? Enggak lah, sudah kewajiban. Waduh, ini pikiran yang sangat bahaya. Kalau saudara tidak lagi rasa harus berterima kasih, saudara akan sulit menikmati hidup. Saudara dengar khotbah lalu saudara mengatakan, sudah sewajarnya. Pengkhotbah, harus bagus gitu ya. Lalu saudara mulai kritik pengkhotbah, mulai gak suka pengkhotbah. Kenapa gak suka? Karena dia kurang memenuhi standar saya. Saudara kalau kurang bersyukur, ya hidupnya akan sulit. Nanti hidupmu sulit, mukanya murung terus. Lalu anak saudara jadi berat hidupnya karena lihat mukamu murung terus. Lalu saudara komplain tentang apapun. Pemerintah gak beres. Presiden gak beres. Lalu gereja gak beres. Jimmy Pardede gak beres. Lalu siapa lagi? Farland gak beres. Doni gak beres. Kamu pun gak beres. Anak makin stres. Akhirnya anak stres tumbuh dengan kesulitan dan beban. Lalu dia jadi remaja yang penuh dengan kesulitan untuk berjuang. Dia mesti ikut seminar, Injil, daya juang. Nah maka saudara bikin orang lain hidupnya berat karena saudara merasa hidup berat. Kenapa rasa hidup berat? Karena saudara merasa yang saudara layak dapat, saudara kok gak dapat. Aku harusnya dapat rumah besar, kok dapat rumah kecil. Aku harusnya bisa dapat mobil, kok pakai sepeda motor. Aku harusnya dapat ini, kenapa coba dapat ini? Wah saudara, banyak orang hidup dalam sengsara karena dia rasa berhak. Nah tapi kalau saudara memulai dengan gaya Calvin, siapa dirimu? Ciptaannya Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan yang suci. Kalau dia suci, kenapa kamu kurang suci? Iya ya. Kamu siapa? Gambar Allah. Kamu siapa? The living image of God. Gambar Allah yang hidup. Cermin dari kemuliaan Allah. Loh, kalau kamu cermin dari kemuliaan Allah, kenapa beda banget sama dia? Iya ya, kok beda ya? Kenapa kalau dia sabar kamu gak sabar? Iya ya. Dia baik, kenapa kamu gak baik? Dia mengasihi, kenapa kamu gak mengasihi? Dia suci, kenapa kamu cemar? Sudah mulai tertusuk dengan kesadaran diri berdosa. Lalu dari sadar diri berdosa mulai pikir, kalau aku orang berdosa, kenapa dia masih pelihara? Kenapa masih sehat? Kenapa masih baik? Kenapa masih diberikan sejahtera? Kenapa masih diberikan segala berkat? Saudara mulai kenal diri sebagai apa? Nah ini perhatikan, ini jeniusnya Calvin. Saudara mulai mengenal diri sebagai yang dikasihi. Saudara mulai mengenal diri sebagai yang diberi nilai. Saudara mulai mengenal diri sebagai yang berharga.
Tapi berharga bukan bagi diri, berharga di mata Tuhan. Ini pengertian yang indah sekali. Maka saya nggak ngerti kalau orang mengatakan, reform itu terlalu logis. Loh, pendirinya aja, pendiri reform ya bukan pendiri lah, pemberi pengaruh yang besar seperti Calvin pun pembahasannya lain dengan Thomas Aquinas. Dia nggak mengatakan, ayo memahami Tuhan, coba pikir ada dari mana? Lalu kita berpikir, enggak. Calvin mengatakan, jika engkau mengenal Tuhan dengan benar, engkau akan merasa diri sebagai yang dicintai. Dan kalau engkau penuh dengan kesadaran Tuhan begitu baik, Tuhan memberi apa yang aku tidak layak beri, saudara nggak perlu mengemis cinta kasih dari yang lain. Saudara nggak akan pernah bucin, kalau kata anak muda. Saya nggak tahu istilah bucin artinya apa. Maaf kalau salah konteks. Nah, maka saudara akan mempunyai kestabilan di dalam iman kepada Tuhan. Akan ya, bukan berarti langsung punya. Harus ada perjuangan, harus ada pergumulan, ada jatuh bangun, tapi akan. Engkau akan punya kestabilan. Engkau tidak akan menjadi pengemis untuk diterima, dikagumi, dikasihi. Orang-orang yang minta dikagumi, minta dikasih, minta diterima, itu dia sulit merenungkan tentang baiknya Tuhan. Kalau dia sadar Tuhan itu baik, dia tidak perlu cari pengakuan. Saudara nggak perlu merasa minder dan malu. Nah, di dalam GRI kita terus didorong untuk menambah jumlah jemaat. Ini penting. Tapi jangan jadikan pertambahan jumlah jemaat sebagai bagian dari identitas. Kalau saudara pengurus Kerta lalu ditanya, jemaat Kerta berapa? 400. Wah, saudara langsung merasa bangga. Bangga menjadi Kerta. Itu misalnya begitu ya. Lalu saudara mulai merasa ini bagian identitas saya. Saudara salah. Oh, kalau gitu nggak usah kejar jumlah. Tetap kejar, tapi bukan untuk identitas diri. Identitas diri mesti beres. Jangan dikacaukan dengan penerimaan dunia. Jadi saudara tidak senang karena pujian. Juga tidak harus marah, sakit hati dan minder karena kritikan. Orang kalau dikritik mau bunuh diri, ya harus ikut seminar lagi. Tapi saudara harus sadar, saya identitasnya bukan dari apa yang dunia kejar. Dunia kejar, saya juga ikut kejar. Dunia mengatakan, ayo berprestasi di sekolah. Saya juga mau berprestasi di sekolah. Dunia mengatakan, berprestasi di tempat kerja. Saya juga mau berprestasi di tempat kerja. Loh, kalau kamu mau prestasi di tempat kerja, jadi kamu sama dengan dunia? Enggak sama. Loh, kenapa bisa enggak sama? Karena aku tidak meletakkan identitasku di situ. Aku meletakkan tanggung jawabku di situ. Saya punya tanggung jawab untuk berprestasi di tempat kerja, tapi saya tidak letakkan identitas saya di situ. Kalau aku berhasil di tempat kerja, so what? Kalau aku gagal, ya berjuang lagi, beres kok. Nah, itu namanya identitas yang stabil. Maka siapakah dirimu? Aku adalah orang berdosa yang dibaikin oleh Tuhan. Allah Bapa baik kepada saya. Nah, saya senang cara Calvin bicara. Karena kita sering mengatakan Allah itu mengasihi, tapi abstrak. Tuhan itu baik, tapi abstrak. Baiknya apa? Nah, Calvin mengatakan tidak ada tempat di mana Tuhan tidak memamerkan kemuliaan. Dan kemuliaan dia identik dengan kebaikan dia. Maka saudara melihat keteraturan alam, ini tanda kebaikan Tuhan. Kenapa matahari pagi-pagi terbit, sore-sore terbenam? Kenapa stabil ya? Nggak pernah loh ada saat di mana matahari memutuskan keluar jam 12 siang. Jam 10 pagi masih gelap. Lu sudah bingung, ini pagi atau malam? Matahari kecapean. Semalam lembur dia. Atau minum kopi nggak bisa tidur. Saya sudah mulai kesulitannya. Berapa bulan terakhir kalau minum kopi sore atau malam nggak bisa tidur. Lalu tadi malam ada perkenalan mesin kopi Kerta, gitu ya. Lalu saya pikir, apa sih, what's the harm? Apalah ruginya cuma minum sedikit-sedikit. Jadi saya minum sedikit, minta dari orang sedikit, palak dari sini sedikit. Beneran gak bisa tidur tadi malam. Ternyata saya tidak sekuat yang dulu. Nah, maka saudara sekalian, waktu saudara mengatakan matahari konsisten terbit, terbenam. Musim konsisten. Kita bisa memperkirakan dan merancang hidup. Karena Tuhan berikan waktu konsisten. Waktu selalu konsisten, 1 hari 24 jam. Matahari terbit tenggelam sesuai waktunya. Meskipun waktunya beda-beda di kutub atau di khatulistiwa ya. Tapi tetap konsisten dan teratur. Sehingga saudara bisa merancang hidup. Kenapa merancang? Karena ada keteraturan. Keteraturan itu apa? Tanda kebaikan Tuhan. Kenapa banyak keindahan di dalam dunia? Tanda keindahan Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu ya, bahwa segala sesuatu ada warna itu pun menyatakan kebaikan Tuhan. Di dalam setiap warna Tuhan menyatakan kebaikannya. Itu benar sekali loh. Calvin mengingatkan, engkau adalah yang dikasihi, engkau punya Bapa di surga. Ini maknanya dalam sekali bagi Calvin. Calvin umur 2 sudah kehilangan mama. Dan papanya adalah orang keras yang ambisius. Calvin gak suka papanya. Papanya meninggal, dia gak berduka loh. Waktu itu dia tulis buku, judulnya adalah The Commentary of Seneca's, karya Seneca ya, judulnya De Clementia.
Jadi ada pemikir Romawi abad pertama namanya Seneca. Dia tulis buku judulnya De Clementia, lalu Calvin tulis komentrinya. Nulis komentari itu tanda pencapaian akademik tertinggi, itu tulisan paling sulit. Karena komentari berarti saudara harus kreatif, tapi nggak boleh tidak setia. Setia tapi kreatif itu sulit. Kreatif tidak setia gampang. Setia tidak kreatif gampang. Setia dan kreatif itu sulit. Nah saudara punya variasi, tapi setia sama prinsip itu hebat. Saudara punya variasi tapi nggak ada prinsip, itu ngaco. Makanya kalau orang mengekspresikan seni, ngawur bukan main, nggak ada kesetiaan sama prinsip, itu bukan seni. Tapi cuma ikut prinsip nggak ada variasi, itu membosankan. Nah, maka tulis komentar itu sulit. Harus ada variasi, harus ada pemikiran sendiri, tapi harus setia sama pemikiran yang kita komentari. Waduh, ini sulit sekali. Maka Calvin bikin komentari terhadap De Clementia Seneca. Dan dia dengan bangga mengatakan ini adalah the best commentary untuk pemikir-pemikir Romawi seperti Seneca. Saya sudah menciptakan karya yang lebih hebat. Calvin pernah mengaku dosa ya. Dia mengatakan dosa dia yang terbesar yang sulit dia hindari adalah kesombongan. Dia orang yang sombong. Dia mau matikan kesombongan dan dia terus berusaha. Nah maka dia dengan sombong mengatakan ini buku sangat bagus. Lalu dia mulai jual. Nggak laku. Dia stres. Di tengah-tengah stres dapat kabar, Calvin, papamu mati. Oh papa mati ya. Lalu ada kabar berikut, Calvin, buku gak terjual. Aduh buku gak terjual. Gimana nih buku gak terjual? Dia nangis karena buku gak terjual. Lalu dia bilang, Calvin kamu mau pulang gak? Papa mati. Oh kamu aja yang urus ya. Loh kamu juga anaknya, kamu ikut urus dong. Masa papa dimakamkan kamu gak ada? Lagi sibuk urus penjualan buku. Sudah cek ke Momentum belum terjual. Di cabang-cabang belum laku. Gimana ini? Ya tapi papamu mati loh. Ya udah saya pulang deh. Karena dia pulang, papanya terbaring di peti, dia sibuk memperkenalkan buku sama teman-temannya. Teman-temannya datang turut berduka ya Calvin. Iya. Kamu udah baca buku saya? Ini buku bagus loh. Ini ya, buku saya. Coba murid-muridmu suruh baca ya. Kamu beli beberapa jilid. Saya rasa nggak pantas ya Calvin. Papamu mati, kamu malah jualan buku. Iya ya papa mati. Yang mati biarlah mati. Biarlah orang hidup mengurus orang hidup. Orang mati menguburkan orang mati itu ya. Jadi Calvin gak peduli papanya, dia gak suka papanya. Nah tetapi dia taat sama papanya. Papanya bilang jangan masuk sekolah teologi, dia gak masuk. Papanya mati baru dia masuk. Papa udah mati, mau apa lagi? Masa jadi hantu menghantui saya. Jadi dia tidak suka papanya. Meskipun ini bukan hal baik, ini salah, ini berdosa ya. Tapi membuat dia merefleksikan ulang. Kalau aku gak punya papa di dunia ini karena aku kecewa sama papaku. Aku akan jadi orang yang kacau karena gak pernah menghargai mencintai papa. Tapi papa sudah gak ada bagaimana? Nah dia mulai berpaling kepada Bapa di surga dan mulai merenungkan tentang kebaikan sang Bapa. Maka saudara sadarilah hal ini. Engkau adalah manusia yang dicintai oleh Tuhan. Dengan demikian identitas saudara solid di dalam Tuhan. Dari sini baru kita pikirkan hal lain. Misalnya panggilan, mau jadi apa kalau besar, mau nikah dengan siapa, nanti mau tinggal di mana. Pergumulan itu lebih sekunder dan gak terlalu perlu dipusingkan. Pergumulan pertama dulu beres. Siapa kamu? Saya adalah anak yang terus dicintai oleh Bapa di surga. Dan bukti kebaikannya ada di sekeliling. Seluruh ciptaan menyatakan dia baik. Dari sini saudara akan beres. Dan setelah itu baru bergumul. Nanti nikah sama siapa, nanti kerja di mana, atau nanti anak harus kuliah di mana. Itu hal-hal yang meskipun sulit, tetapi akan menjadi indah pada waktunya. Selama saudara sadar, saya adalah individu yang punya Tuhan sebagai Bapa yang baik kepada saya. Nah kiranya ini boleh menjadi bagian yang penting untuk kita merenungkan tentang hidup. Dan kalau saudara sudah mempunyai Institute of Christian Religion, lalu saudara membaca dan mengatakan meskipun bahasa Indonesia kok sulit ya, saya perlu bimbingan. Nah salah satu bimbingan ada di SKRII, saudara bisa ikut sekolah korespondensi ini lewat bimbingan dari kuliah-kuliah yang ditawarkan. Nah ini ada brosurnya, saudara bisa ikuti dan bisa daftar. Ini kuliah jarak jauh dan saudara akan dibimbing secara jarak jauh untuk mengerti dan self-study yang diarahkan untuk membaca Institute of Christian Religion. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu untuk kami dicelikan matanya, sehingga kami mengenal siapa diri kami. Kami tidak punya dewa palsu berkuasa atas kami, seperti bangsa-bangsa di dunia. Tapi kami mempunyai Bapa yang baik. Kami adalah anak-anak dari Bapa di surga. Kami diberi pemeliharaan, kami diberi anugerah, kami diberi kesenangan. Meskipun di tengah-tengah dunia ada penderitaan, kesulitan dan kekacauan karena dosa.
Namun Engkau tidak pernah berhenti menjadi Bapa yang baik bagi kami. Itulah sebabnya jiwa kami tenang dan kami mengerti siapa kami di dalam hal paling penting, yaitu kami adalah anak yang dicintai oleh Allah kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami di dalam Kristus yang menebus kami dan yang menjadikan kami anak-anak dari Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.